tengah-tengah nanti di ini deh. Oke, welcome to my channel. Kita cari narasumber dulu ya. Saya dari mahasiswa Politeknik ISIN Peserang, izin bertanya. Sebenarnya apa saja sih Pak adat yang ada di Baduy ini Pak? Kalau adat itu, adat sisi adat di Baduy. Satu tadi perlakuan, tidak kayak di luar. Adat itu misalkan perlakuan upacaranya misalkan pernikahan. Bukan adat-adat di Baduy itu tidak boleh untuk rame-rame kayak di luar. Itu semua. Kalau sunatin kan itu ada upacara sunatin. Pernikahan. Terus kalau yang menjalankan tadi rukun, kalau di sini kan bagi tanaman padi, ada yang mengelompok adat, ada sisi keren tahun, ada kawalu. Kawalu itu kan ada puasa, oke, tapi tidak sama kayak di luar. Gitu. Itu habis panen nanti baru bulan depan ini menjelang kawalu yang ke satu itu habis dari kawalu baru ada seba sekarang marangkas Ya, siapa lagi? Baduy dalam dan luar aja apa? Baduy dalam Baduy luar, tapi kalau Baduy di dalam itu dari sini ke Daman, Marangkas, Serang tidak boleh naik kendaraan. Jalan kaki. Jalan kaki itu Baduy dalam. Kalau Baduy luar diperbolehkan naik kendaraan. Itu membawa hasil bumi dari sini. Ya. Berarti ini Baduy. Itu apa aturan apa aja yang tidak boleh dilanggar di sini? Kalau aturan di sini itu banyak yang aturan soalnya di Baduy sebagai contohnya kalau masih rawan sama bujang itu di Baduy tidak boleh pacaran berdekatan, harus punya teman sebelum tadi mengadakan pernikahan untuk menjaga hal-hal yang sudah diharapkan yang pernikahan itu ya. Di sini kalau yang tadi mau menikahkan dan sisi kan lamaran nih, lamaran nanti ditentukan ajasnya mau apa kalau tempat perempuan atau tempat laki-laki itu. Kalau misalkan di tempat manapun atau laki-laki perempuan itu rumahnya beda, tidak disatukan. Soalnya sisi orang Baduy namanya aja itu biasa kan ngasih nih melawan bawa beras, kue, duit misalnya itu nanti tercatat. Kalau misalkan nanti giliran yang adat lagi itu kan dipulangkan, harus yang dari bukunya nih si A si B si C itu sudah punya hutang namanya. Kalau yang perempuan maupun laki-laki itu bisa rumahnya. Kalau tadi yang di pengantin kan baru disatukan, tapi nggak jalannya itu terpisah. Jadi 2 kali acara. Satu kali. Kalau itu iya, hampir 2 kali sih, soalnya lamaran kan, kalau lamaran kan belum nikah nih. Lamaran kalau itu ada acara. Nanti di waktu lamaran itu tadi menawarkan untuk hajat, misalkan bulan depan nih, mau hari Senin atau Senin Selasa atau orang baru nanti laporan setelah berada. Yang menikahkan. Yang menikahkan ada. Kalau di Baduy dalam itu kalau yang sudah kawin sampai mati tidak boleh bercerai. Baduy luar boleh bercerai, tapi kalau kami tetap tidak boleh. Baduy luar itu boleh bercerai. Kalau monogami sebetulnya dan kalau ada yang melakukan, kalau ada tapi rambutnya disir, di sini
Sebetulnya kalau yang melakukan program itu orangnya orang nggak benar, banyak bohongnya. Kalau program itu kan ya istri gua nggak benar, soalnya pasti bohong deh, banyak bohong ya kan kalau dia. Iya. Soalnya saya menjalankan dongeng, dulu saya jalan-jalan kemana-mana dan daerah Jakarta sama orang tua kami. Itu rahasianya itu bisa dibuka waktu ngobrol-ngobrol. Jadi kalau yang punya uang 500.000, nanti 200 kan disimpan nih. Nah yang tua mah udah punya duit 100.000 nih. Jadi ke gilir lagi kalau yang muda, yang saya mau dikasih, tapi 50 aja yang dikasih, soalnya yang 20 buat cara kemana itu banyak bohongnya kalau yang orang nyandung. Kan kita yang di Bandung mah lamun hanggur ngandung, nah edan bogaan, benar-benar detail benar. Burungnya nyandung, edan boga anak edan ya. Anak itu kan cerewet kan, banyak keomongan gitu. Terus ibunya perkusin, kebal gitu, caprak kayak orang racing. Terus ini Pak, saya mau nanya, kan ada, saya pernah dengar itu, misalnya ada keluarga baru di dalam atau luar, itu dibatasi nggak sih Pak, kita harus 40 keluarga ya, atau Enggak. sampai penuh, sampai anak duduk di sana semua. Iya, kalau tadi dia cara obat dulu itu memang sejarah dulu zaman penjajah yang ditanyakan ini orang ada 40 orang. Kalau orang sebetulnya juga banyak. Terus kalau nanti kalau sudah menikahkan itu bisa aja yang di rumah. Tapi sebelum dia mampu di rumah masih rumah tangga sama ibu yang saya. Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Gak ada memori aja. Kalau makanan tradisional mah wujud di Baduy mah tergantung ini. Kalau sehari-harinya paling kan singkong, pisang, ubi, itu aja. Kalau kue-kue mah itu ambil kan gitu. Bikin sendiri ya? Iya, Bikin sendiri ya? karena di sini mah ya kalau bertani itu kan tanam pisang, tanam ubi, tanam anggur. Itu kalau untuk konsumsi di sini karena alami aja gitu ya, pengetahuan sendiri. Kalau listrik seluruh sekarang tidak melakukan itu paling enggak lampunya di dalam maupun luar itu mungkin minyak kayu atau lilin gitu ya, bukan. Kalau minyak kayu itu kan sinarnya kayak lilin, nggak kotor gitu. Kalau minyak tanah tetap tidak dilakukan, soalnya minyak tanah itu kan hitam, itu bukan minyak kayu. Minyak sayur itu bisa pakai goreng lauk, bisa pakai lampu gitu. Pak, menarik di sini udah ada Indomaret gitu, Pak. Itu mah luar Baduy. Oh, itu tuh di luar. Jadi perbatasannya kalau yang itu malah dikembalikan luar Baduy. Oh, tadi yang Gapura itu ini. Iya, itu buat Gapura sampai ke sana. Keseluruhannya 68 kampung. Tadi 68 RT, satu kampung satu RT. Kalau perjalanan saya biasa jalan-jalan ke Saban, itu kurang lebih kan 15 kilo. Kadang sampai 25 kilo. Saya jalan kaki. Yang di atas ya sih. Yang di atas yang Bapak kalau sekarang ada di Jakarta di mana gitu ya, warga sini sambil jualan sambil ini
itu orang sini Pak asli atau ada yang palsu gitu Pak? Sebetulnya kalau yang dagang-dagang di Jakarta, saya rasa tidak saya bisa mendekat soalnya banyak yang menyaru, menjual wajah, gitu, menjual seperti pakaian. Memang kebanyakan yang sering yang saya tegur, gitu, soalnya banyak yang nggak bohong, orang mana gitu, ya, pakaian kan orang Bandung. Kalau yang memastikan orang Bandung gitu, periksa KTP-nya aja. KTP-nya kan desa Kaneken, Kecamatan Ludamar. Ludamar itu aja. Kalau dari Baduy Dalam kan ada KTP nggak Baduy Dalam? Baduy Dalam bisa bagian bisa ada. Jadi syaratnya KTP. Soalnya Tesnya. apalagi yang banyak yang penipuan itu tadi banyak yang meniru di dalam atau di luar itu menjual-jual sebagai atau meminta kemana-mana itu nggak boleh. Saya tekankan ke lembaga dari mana saja, periksa aja KTP-nya. Kalau pasti desa Kaneken, Kecamatan Ludamar itu desa Kaneken. Dan itu diperbolehkan oleh Pak dengan keluarga sama sekarang gitu, misal warga sini gitu. Ada hubungan dekat dengan melanggar. Kalau minta-minta sebetulnya kalau orang Bali mana nggak suka, nggak boleh. Nggak boleh minta. Tapi tadi kalau ada bantuan dari pemerintah, orang Baduy sama rata. Contoh BKH atau Rasta, orang Baduy semuanya digunakan. Soalnya saya nggak mau menerima kalau yang tidak surat keterangan. Akhirnya kalau yang datang bantuan bako itu dibagi rata, dibagi kakak misalkan kampung ini ada 30 itu boleh 30, ada 100 kakak dibagi 100 kakak. Dan ini akan masyarakat itu nyaman. Ada ini Pak, ada upacara adat khusus nggak Pak untuk daerah sini Pak? Upacara adat Yang upacara adat itu tadi ada yang sebutkan kawalu, seret tahun. Kawalu kan ada puasa aja. Kawalu kan ada Puasa berapa hari gitu? 3 kali, satu bulan 1 kali. Sehari. Hari Oh, sebulan 1 hari. puasa namanya kawalu. Terus ada upacara misalkan tadi pernikahan, upacara sunatin. Di Baduy mah awal namanya peruhan. Peruhan itu kan umur 7 hari. Mata dipilih. Iya, tapi ada ritual oke, ada selamatannya gitu. Itu membentuk nama. Terus nanti kalau yang sudah gede namanya cukuran. Cukuran itu laki-laki perempuan sama. 40 hari. Enggak, sudah gede. Kalau yang 40 hari itu tadi namanya nganggiran. Ada lagi kalau yang sudah gede sunatin. Sunatin ada upacara. Di Baduy susahnya kalau yang sunatin itu kan harus hitungannya di tahun ganjil. Ada 3 tahun, ada 5 tahun, paling tinggi 7 tahun misalkan. Kalau di tahun jangkok, kalau di Baduy itu banyak penyakit, bibit gitu ya. Kamu sunatin ya. Kalau pernikahan mah memang ya teman kan ada yang dijodohkan, ada yang dijodoh. Ada ganjil genap ya. Iya, tapi biarpun cari jodoh, tadi tidak boleh kalau yang sebelum yang dirembukan dari adat, tidak boleh pacaran yang tidak teman. Boleh tidak teman. Di sini ambil foto dari sana. Duduk di sini. Kamarnya berdiri ya. Iya, itu. Inilah untuk dari fiksi info sekarang oke, ini ditempel di sini Bapak. Bapak nanti kalau ada yang sekolah juga silakan ya sertifikat. Mana ini? Kalau di foto di sini berdiri aja di atas berdiri. Depannya ke sana. Iya. Mau di foto semuanya. oh madepnya ke sana. Ini tapi Bang, Kan handphonenya geser. Wow.
Ayo. Ke bawah semua. Tengah-tengah nanti di sini deh. Oke, welcome to my channel. Kita cari narkoba dulu ya. Semangat guys. Lumayan capek ternyata. Demi UAS kita. Hujan-hujanan ini sampai becek-becekan. Itu juga yang belakang lama banget jalannya. Dan kelompok kita ketinggal satu. Kita akan perjalanan ke jembatan ya. Ya. Enggak, maksudnya mau dinilai apa jangan? Bebas. Gimana Pin? Gimana? Itu sih. Terserah sih. Kita nanya-nanyanya orang sini kan, yang bukan yang dari bawah. Ntar juga Pak Agung nilai sendiri kok. Dianya nggak ada gitu. Kita bukannya ninggalin dianya yang lelet. Tadi udah suruh kumpul. Ini udah. Jembatan dibakar kan? Kita mau perjalanan kemana ini? Masih jauh. Kalau 2 jam kayaknya balik lagi nih sampai kita. Kata ibu tadi kan 2 jaman. 2 kilometeran. 2 kilo ya kalau ke jembatannya. Air ini sumber airnya masih sangat jernih sekali ya. Dan rumah-rumahnya juga masih sangat asri banget. Di sini juga ada rumah adatnya. Dan di sana juga ada durian tuh, ada bekas kopi juga. Duriannya. Kita perjalanan menuju jembatan ya. Dan sekitar 2 km lagi kita perjalanan ke sana. Kayaknya kalau cewek-cewek kesini kayaknya gak bakalan kuat deh. Airnya masih sangat jernih sekali ya. Lihat. Tuh. Masih bagus. Tuh. Ya. Buat pertanyaannya. Kita satu orang satu ini kan? Satu nasi. Iya. Bukannya satu kelompok satu. Enggak. Karena ini was milik masing-masing. Kayaknya kalau cewek-cewek kesini gak bakalan kuat sih, capek. Boy. Kalau di tanjakan gini jangan lihat ke belakang. Misi Pak. Lagi bawa apa Pak? Bawa kado gitu. Kelihatannya Mana ini kawan ini pertanyaan ini. Ini nangka Kan? kata. Hah? Udah banget nih emang. Udah makan belum? Nah, tanya E-nya di mana? Di Westnya apa di kali? Dia mari agamanya apa sih? Ini Ini Sindawiwitan. ya, Sindawiwitan. Sindawiwitan. Gede loh, luhur. Menganut pada pohonan. Nenek moyang. Ini moyang. Lu nggak tahu emang sejarah Baduy? Hah? Belum. Tahu nggak sejarah Baduy? Tahu aku aja lahir. Sejarah Baduy itu dulunya kan pernah ini berantem. Perang ya? Iya. Perang sama suku mana tuh? Sandrep itu saya soleh sama. Oh. Lupa gue. Ada ceritanya Baduy. Ntar kalau udah sampai jembatan pulang lagi aja kali ya? Iya, ini aja deh. Satu foto lagi jembatan sangat. Dengan rumah. Jangan kita adalah Semangat. Kita sekitar seberapa menit lagi?
Ya sekitar 5 menit lagi mungkin ya. Lumayan melelahkan sekali saudara-saudara. Di sini juga ada bekas-bekas orang makan ya. Tuh. Bekas Indomie. Ya. Di sini kayaknya hutan banget ya. Pak. Nih, kalau ciri khas asli orang Baduy itu nggak pakai sendal. Kalau yang pakai sendal itu masih tinggi sininya. Oh gitu. Oh jadi katanya guys, ciri khas orang Baduy itu biasanya nggak pakai sendal kalau kemana-mana. Kalau yang pakai sendal nggak asli tinggi. Iya. Tapi ini sudah baal. Kan ada bahasanya Kapalan. kan, orang Baduy kan. Iya. Kalau tidur itu kan yang dibantalin kakinya, kan yang kerja kakinya bukan kepalanya. Takutnya ada yang nggak boleh dipoto ya. Irawan, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Serang dan saya dari jurusan sekretaris. Ya, terus? Di UAS Pendidikan Pancasila ini saya kelompok 5. Oke. Kenalkan, nama saya Ervin Alfian, saya dari kelompok 5, perwakilan dari kelompok 5. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ardiansyah dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selamat Hidayat dari Prodi D3 Akuntansi. Saya perwakilan dari Kelompok 5. kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nafis Imron dari Prodi RKS 23, perwakilan kelompok 5. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis dari kelompok 5. Dari Perkenalkan, nama saya Selamat Hidayat dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Febri Ardiansyah dari kelompok 5. Dan saya Alex Irawan dari kelompok 5. Baiklah, kami di sini akan mewawancarai dengan Bapak Arkam, dan kebetulan beliau asli sini juga. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait daerah sini. Mungkin saya mau bertanya dulu ya Pak, kan kalau misalnya masing-masing daerah itu punya karakter atau karakter masing-masing ya Pak. Kan kalau Medan itu terkenal dengan keras. Dan untuk suku Baduy sendiri ini, karakter suku Baduy yang ada di daerah ini apa ya? Kalau udah kumpul ya, kita ini mencari ke apa istilahnya ya, persaudaraan. Jadi kalau istilahnya kita melakukan kekerasan itu dianggapnya sama orang Baduy itu sudah ada artinya. Gitu. Jadi karakter orang Baduy bisa dikatakan karakter yang sederhana. Memang sebagian cerita ada yang mengatakan bahwa warga masyarakat Baduy itu, khususnya suku Baduy, mungkin kondisi di luar itu sebagian ada yang mengatakan galak-galak gitu ya. Tapi sebetulnya enggak. Mungkin saudara-saudara bisa merasakannya sekarang seperti apa satu lainnya. Untuk pertanyaan agama yang dianut Baduy luar sama Baduy dalam itu apa Pak? Kalau untuk Baduy itu luar dalam itu sama. Sunawiwitan, Islam Sunawiwitan. Jadi nggak ada agama campuran di sini. Berarti kalau perbedaannya suku yang di dalam sama yang di sini sama? Perbedaan paling relevan dari gitu. Segi pakaian doang. Dari pakaian aja. Kalau di segi kehidupan sama. Kami terutama. Terus kenapa ya di sana tuh kayak dijaga ketat banget gitu? Jadi untuk kenapa di sini ada dua bagian ya, bisa dari dalam sama dari luar. Ya. Itu sebetulnya untuk menurut cerita gitu ya,
Jadi si tamu yang berkunjung ini jangan langsung ke Baduy Dalam. Jadi di dulu di sini kalau misalkan kepentingannya tidak begitu begitu apa ya istilahnya terkait dengan urusan negara itu bisa di sini aja. Tapi kalau sekarang kan di zamannya mungkin zaman yang lebih maju ya, kebanyakan itu yang mau langsung tahu gitu. Kalau ini Pak untuk hukuman ya Pak ya, kan untuk bagi masyarakat Baduy sendiri yang melanggar ketentuan atau adat yang sudah ada itu hukumannya itu apa saja itu Pak? Mungkin tergantung pelanggaran atau Biasanya kan kita lihat pelanggarannya itu apa. Misalkan kita melanggarnya kan di sini ini ya, contoh seperti di Baduy ini tidak boleh menggunakan seperti alat dapur seperti piring, gelas, itu jelas itu kan ada hukumannya, dan hukumannya itu paling itu dilakukan operasi sama tokoh-tokoh lembaga adat. Tapi kalau misalkan pelanggarannya itu kaitannya dengan mungkin berpacaran lembaga gitu. gitu ya, lembaga itu memang prosesnya agak lumayan. Kalau dihukumnya biasanya menjadi kepala desa. Dihukumnya berupa apa Pak? Hukuman adat, Hukuman adat. Oh iya. bukan hukum pidana. Oh iya. Berarti ada hukum adat tertentu ya Pak? Ada. Oh jadi pelanggaran ini dihukumnya ini gitu. Ini dihukumnya ini. Oh gitu. Apa alasan kenapa suku Baduy itu menolak kemajuan zaman? Karena kalau misalkan kita terlalu mengikuti alurnya zaman, berasnya zaman itu mungkin si Baduy ini kemungkinan sudah nggak ada. Sudah punah. Sekarang juga udah mulai kelihatan, udah kelihatan modern sebagai Baduy juga. Sebetulnya ini juga nggak boleh adatnya. Kalau Baduy itu adanya tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau Baduy itu menurut cerita sini sangat dari dulu sekali, saya juga nggak tahu. Memang udah lama banget, soalnya di kita ini nabinya juga nabi yang paling tua, Nabi Adam. Oh iya iya. Jadi nabi yang pertama. Iya. Jadi kita lihat dari nabinya ada nabi yang paling tua, mungkin udah lama banget gitu. Itu apakah benar itu Pak? Kalau orang Baduy itu kalau sudah meninggal itu kuburannya langsung ini ditutupin apa gimana gitu Pak? Kalau untuk pemakaman. Kalau di sini, kalau di luar kan ada istilah 80 ngatus ya. Di sini mah paling 7 hari udah dibiarin aja. Habis itu nggak ada lagi. Nggak ada istilah hubungan dengan kuburan, nggak ada. Oh nggak ada. Soalnya kita nggak ada istilah jarak ke kuburan, nggak ada. Oh iya. Kalau ini Pak, kan suku Baduy kan ada cirasnya itu. Itu cirasnya apa itu Pak? Ya untuk membedakan suku luar dari ada yang ngaku-ngaku gitu Kalau Pak. untuk membedakan, kalau misalkan di sekitar kampung mah mudah. Soalnya kan orang Baduy ini mah nggak pernah pakai cara itu, nggak pernah pakai celana panjang. Apa benar suku Baduy asli nggak pakai alas kaki Pak? Kalau untuk dalam ya. Terus ini Pakai gelang itu. gelang. Oh semuanya. rata-rata. Kata. Enggak ini. Kalau cewek seperti itu. Oh kalau saya Oh ada perbedaannya juga ya? itu untuk yang perempuan apa tidak boleh menikah dengan yang orang luar? Kalau untuk nikah itu bisa ya. Saya dari Politeknik Islam Pacaran ada mau bertanya tentang kebudayaan di Baduy ini ya. Mungkin pertanyaannya ada apa perbedaan Baduy luar sama Baduy dalam? Pin, deketin aku. Kebudayaan sama. Terus apa lagi ya? Kalau jumlah dua kampung di Baduy dalam dan di luar gimana Pak? Perkampungannya. Iya, memang. Berarti itu beda ya.
Terus untuk jembatan ini ya, ini kapan sih Bu dan bahannya dari apa aja? Pembuatan jembatan itu sendiri. Ya, tahu diganti. Jadi bahannya dari bambu gitu. Jadi setiap setahun sekali diganti. Itu saya nggak pakai sepatu nih. Oh, cuma pakai tali aja ya. Talinya terbuat dari apa tuh? Udah.